warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas A3 angkatan 2023. Di sini kami akan mempresentasikan terkait dengan hasil diskusi kami yang berjudul Profesional Etik dan juga Hubungan Terapeutik. Etika profesional dan juga hubungan terapeutik adalah dua konsep yang dimana saling terkait dan juga saling terikat, dimana memiliki peran vital dalam berbagai bidang profesi. Berakar dari konteks keagamaan, etika profesional berkembang mencakup berbagai profesi seperti profesi hukum, kedokteran, dan juga militer. Nah, untuk saat ini, etika profesional meliputi standar perilaku yang diharapkan dari para profesional, termasuk integritas, kerahasiaan, dan juga akuntabilitas. Sumpah Hipokratis dalam kedokteran adalah contoh yang klasik, yang masih relevan dan juga masih ada saat ini. Hubungan terapeutik, khususnya dalam bidang kesehatan, menekankan pada interaksi yang bertujuan untuk penyembuhan secara holistik. Juga melibatkan komunikasi efektif serta empati. Implementasi etika profesional umumnya diatur oleh organisasi profesi melalui kode etik spesifik. Untuk saat ini, tantangan modern seperti globalisasi, perkembangan teknologi, serta isu berkelanjutan menambah kompleksitas dan juga dalam penerapan etika. Pelanggaran etika dapat juga berdampak yang serius, termasuk kerugian bagi klien atau pasien, serta hilangnya kepercayaan publik. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, komitmen terhadap etika profesional, serta hubungan terapeutik tetap penting untuk membangun kepercayaan, meningkatkan kualitas layanan, serta berkontribusi secara positif pada kesejahteraan masyarakat. Yang pertama, mengenai etika. Etika berasal dari bahasa Yunani secara etimologi, yakni yang memiliki istilah etos, dengan arti yakni akhlak, adat, kebiasaan, watak, perasaan yang baik dan layak. Sedangkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, etika merupakan ilmu yang mempelajari tentang apa yang baik dan apa yang buruk, serta hak dan kewajiban berdasarkan dari akhlak. Dalam perawatan kepada pasien, etika dipergunakan sebagai rasa hormat kepada pasien berdasarkan dasar hukum, termasuk integritas, keterampilan, tanggung jawab, dan jujur dalam pelayanan kesehatan. Selanjutnya, mengenai komunikasi terapeutik. Menurut Direktorat Kesehatan Kementerian Republik Indonesia, komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang dirancang dan direncanakan untuk hubungan antara perawat dan pasien dengan tujuan terapeutik. Dengan ini, pasien diharapkan dapat beradaptasi dengan stres, mengatasi gangguan psikologis, sehingga dapat melegakan serta membuat pasien merasa nyaman, hingga pada akhirnya dapat mempercepat proses kesembuhan pada pasien. Komunikasi terapeutik adalah media untuk saling memberikan dan menerima antar perawat dengan klien berlangsung secara verbal dan non-verbal. Komunikasi terapeutik berfungsi untuk mendorong dan menganjurkan kerjasama antar perawat dan klien melalui hubungan perawat dan klien. Perawat berusaha mengungkapkan perasaan, mengidentifikasi dan mengkaji masalah serta mengevaluasi. Tujuan komunikasi terapeutik sendiri adalah membantu pasien untuk menjelaskan permasalahan kesehatannya sehingga dapat mengurangi beban perasaan dan pikiran serta dapat mengambil tindakan untuk mengubah situasi yang ada bila pasien percaya pada hal yang diperlukan. Lalu yang kedua, mengurangi keraguan, membantu dalam mengambil tindakan yang efektif dan mempertahankan kekuatan egonya. Lalu yang ketiga, fisik mempengaruhi orang lain, lingkungan, dan dirinya sendiri. Peran komunikasi terapeutik sangat penting dalam mendukung perawat memenuhi tugasnya sebagai tenaga kesehatan profesional. Dan juga dengan hal itu, kepuasan pasien dalam pelayanan kesehatan juga terjamin. Komunikasi yang baik juga memungkinkan perawat-perawat untuk membangun hubungan yang baik dengan pasiennya, membantu dalam lebih memahami kondisi pasien, dan meningkatkan perasaan positif. Perawat memiliki tanggung jawab pada aspek perawatan fisik, psikologis, dan emosional pasien. Dari hal tersebut, komunikasi terapeutik memegang peranan penting. Semakin baik kemampuan perawat dalam komunikasi terapeutik, maka pasien akan semakin puas dalam pelayanan yang diterimanya. Dan akhirnya, keperawatan yang diterima pasien menjadi lebih optimal. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan komunikasi terapeutik ini merupakan salah satu elemen kunci yang untuk meningkatkan mutu pelayanan sesuai standar praktik keperawatan. Dan selanjutnya yaitu pembahasan, yaitu yang pertama adalah profesional etik dan komunikasi terapeutik. Etika profesional adalah prinsip moral yang mengatur perilaku lingkungan kerja, sedangkan komunikasi terapeutik bertujuan penyembuhan pasien melalui komunikasi yang berencana. Hubungan antara keduanya terletak pada pentingnya komunikasi yang etis, yaitu penyampaian yang akurat, jujur, dan dapat diterima. Hubungan antara profesionalis etik dan komunikasi terapeutik ini dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu yang pertama
keterampilan komunikasi, etika komunikasi, dan tujuan komunikasi, prinsip, dan tahapan komunikasi. Dan selanjutnya yaitu komunikasi terapeutik dengan kepuasan pasien, yaitu salah satu topik pentingnya dalam bidang pelayanan kesehatan. Komunikasi terapeutik adalah interaksi antara tenaga kesehatan seperti perawat dan dokter dengan pasien yang bertujuan untuk membangun hubungan yang membantu proses penyembuhan, memberikan dukungan emosional kepada pasien. Selanjutnya ada kepuasan pasien. Terhadap komunikasi terapeutik tentu bergantung pada kemampuan dari seorang perawat dalam melaksanakan komunikasi tersebut. Salah satu upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan adalah dengan meningkatkan keterampilan komunikasi terapeutik perawat. Hal tersebut sangat penting untuk mendukung kinerja tugas dan fungsi perawat secara baik dan optimal. Peran komunikasi terapeutik sangat penting dalam mendukung perawat memenuhi tugasnya sebagai tenaga kesehatan profesional. Dan juga dengan hal itu, kepuasan pasien dalam pelayanan kesehatan juga terjamin. Komunikasi yang baik juga memungkinkan perawat untuk membangun hubungan yang baik dengan pasien, membantu yang baik dengan pasien, membantu dalam lebih memahami kondisi pasien, dan meningkatkan perasaan positif pasien terhadap pelayanan keperawatan. Perawat memiliki tanggung jawab pada aspek perawatan fisik, psikologis, dan emosional pasien. Dari hal tersebut, komunikasi terapeutik memegang peran penting. Semakin baik kemampuan perawat dalam komunikasi terapeutik, maka pasien akan semakin puas dalam pelayanan yang diterimanya. Dan akhirnya, keperawatan yang diterima pasien menjadi lebih optimal. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan komunikasi terapeutik merupakan salah satu elemen kunci untuk meningkatkan mutu pelayanan sesuai standar praktik keperawatan. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu hubungan profesionalisme perawat terhadap kepuasan pasien. Nah, di mana di hubungan profesionalisme perawat dengan kepuasan pasien ini dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu yang pertama seperti komunikasi terapeutik, di mana komunikasi ini baik antar perawat dan pasien merupakan salah satu faktor utama yang dapat mempengaruhi kepuasan pasien. Lalu yang kedua yaitu keterampilan komunikasi, di mana perawat yang memiliki keterampilan komunikasi yang baik dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan pasien. Yang ketiga yaitu pelayanan yang sesuai dengan harapan, di mana pasien akan merasa puas jika pelayanan yang diberikan sesuai dengan harapannya pasien. Lalu yang keempat, kesetiaan dan kualitas pelayanan, di mana hal ini baik juga untuk mempengaruhi kepuasan pasien. Dalam keseluruhan, profesionalisme perawat yang tercermin dalam keterampilan komunikasi terapeutik, pelayanan yang sesuai harapan, dan kesetiaan dalam menangani masalah keperawatan sangat berperan penting dalam meningkatkan kepuasan pasien. Lalu selanjutnya yaitu penerapan etika profesionalisme dan komunikasi terapeutik, di mana ada 8 komponen, yaitu yang pertama sensitif terhadap perasaan klien, di mana perawat harus mampu mengenali perasaan klien agar tidak melakukan hal yang menyinggung privasi ataupun perasaan klien. Yang kedua yaitu jujur dan bersikap positif, di mana klien harus bersikap jujur, tidak membingungkan, dan tidak ekspresif. Yang ketiga yaitu menerima klien dengan apa adanya, di mana perawat harus menerima klien dengan apa adanya dan tidak mudah terpengaruh oleh masa lalu klien tersebut. Yang keempat yaitu hargai hak klien, di mana hal ini merupakan hak yang tentunya harus didapatkan oleh setiap pasien. Yang kelima, menjaga kerahasiaan klien. Yang keenam, bersikap ramah dan sopan, di mana perawat harus selalu senyum, ramah, dan juga sopan, santun, dan sabar terhadap saat menghadapi pasien. Yang ketujuh, memberikan informasi yang jelas kepada pasien. Dan yang terakhir, berikan ruang kepada pasien dengan cara menyampaikan semua keluhan yang dirasakan oleh pasien tersebut. Dapat disimpulkan bahwasanya hubungan terapeutik yang berlandaskan pada etika profesional merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Dengan memahami dan juga menerapkan prinsip-prinsip etika, kita sebagai perawat dapat berperan sebagai agen perubahan yang positif. Saran yang dapat kami berikan untuk mencapai kualitas pelayanan kesehatan yang optimal sangat penting untuk yang pertama, memprioritaskan etika profesional dan komunikasi terapeutik. Yang kedua, untuk memastikan tenaga kesehatan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang selalu up to date. Kemudian, memperbarui kode etik secara berkala, dan yang terakhir membuat mekanisme pelaporan yang mudah diakses. Itu tadi presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan juga mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.